Teman-teman, pimpinan Hamas Ismail Haniyeh tewas dibunuh di Iran ketika kediaman mereka diserang. Di tengah saat ini, dunia tengah menyorot upaya perdamaian antara Hamas, Fatah, Israel, dan Timur Tengah. Bagaimana nasib Timur Tengah ke depannya? Apakah akan ada perdamaian ataukah mungkin ada perang selanjutnya yang akan terjadi? Saya akan bahas langsung bersama dengan Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Mas Hasibullah. Apa kabar? Sehat? Selamat siang, Mbak Gracia. Oke. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Mas, langsung saja Mas, yang saya ingin tanyakan. Nah, saat ini kan sekarang pemimpin Hamas nih eh, terbunuh begitu ya. Apa yang mungkin bisa Mas Hasibulo sampaikan di sini analisanya? Ya, tentu Mhm. kalau kita melihat apa namanya terbunuhnya atau meninggalnya Ismail Haniyeh dalam situasi seperti sekarang, maka yang pertama pasti ini akan mempunyai dampak terhadap proses perundingan perdamaian yang sekarang berlangsung di antara Israel dengan Hamas, walaupun itu tidak berlangsung secara apa namanya secara direct gitu ya, secara langsung di antara keduanya. Jadi ini perundingan tidak langsung melalui mediator. Namun demikian kita tahu Ismail Haniyeh merupakan salah satu tokoh yang sangat menentukan di Hamas, bahkan mediator yang berhubungan langsung dengan para pihak di luar. Karena itu Haniyeh lebih banyak di apa namanya di Qatar di luar Gaza karena memang tugasnya adalah untuk melakukan hubungan-hubungan dengan para pihak, terutama dalam konteks perundingan seperti sekarang. Nah, di saat perundingan lagi gencar-gencarnya, lalu tiba-tiba terjadi peristiwa ini, maka menurut saya sedikit banyak ini akan mempunyai pengaruh terhadap perundingan yang sedang berlangsung, Mbak Grecia. Oke, jadi secara nggak langsung kita semakin jauh dari rekonsiliasi dong, karena baru-baru ini kan Hamas, Fatah melakukan perundingan di Beijing. Ya, sebenarnya itu kan apa namanya aktor-aktor yang lain ya. Kalau perundingan Mhm. tidak langsung yang dilakukan di antara Hamas dengan Israel itu kan melibatkan mediator Mesir, Qatar, dan kemudian Amerika Serikat sebagai pemilik proposal yang terbaru yang sekarang menjadi concern. Kalau yang terjadi di Beijing itu justru mediatornya adalah terutama Ya. Cina yang memang itu internal di faksi-faksi Palestina gitu. Karena itu ini tidak terlalu terkait walaupun secara view lebih besar tentu nanti bisa ada kaitannya kalau Palestina memang sudah mengalami persatuan nasional dan terjadi kesepakatan damai di antara Israel dengan Hamas, maka kita sebagai warga dunia, warga Indonesia berharap agar bisa terwujud yang disebut sebagai dua negara yang berdampingan satu sama lain. Nah, persoalannya sekali lagi ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menurut saya oleh para pihak yang menginginkan perdamaian, Mbak Grisya. Oke. Em, Kalau menurut Mas Hasibulo, jadi pihak-pihak siapa ini yang tidak menginginkan perdamaian ini, Mas Hasibulo? Ya, sebenarnya kalau kita eh, kaji tentang para pihak, terutama kaitannya dengan Palestina dan Mhm. Israel, ini bukan hanya di Israel yang katakanlah tidak menginginkan eh, solusi dua negara. Di Palestina sendiri, pihak-pihak ada yang tidak menginginkan solusi dua negara. Saya ingin mengatakan perdamaian di Palestina itu memang sangat mahal harganya selama ini. Bahkan kalau kita melihat pada perundingan apa namanya perundingan Oslo misalkan yang itu untuk pertama kali mengakui keberadaan Israel, lalu kemudian para pihak di Palestina termasuk salah satunya Hamas itu tidak mau mengakui itu, walaupun ini adalah pandangan lama ya dari Hamas pandangan lama karena yang terbaru Hamas itu juga mau mengakui keberadaan Israel. Tapi dulu Hamas itu adalah kelompok yang tidak mau mengakui keberadaan Israel. Artinya apa? Sama dengan pihak-pihak Israel, terutama Netanyahu dan Partai Likud yang juga tidak menginginkan adanya dua negara. Mereka menginginkan satu negara yaitu Israel yang mengontrol wilayah ini gitu. Nah, oleh karena itu kalau dibaca minimal dari perspektif perundingan dan kesepakatan Oslo, maka sebenarnya yang terjadi perang sekarang itu di antara para pihak yang pandangan-pandangannya selama ini justru tidak menyetujui solusi dua negara. Nah, oleh karena itu kalau 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 saya apa namanya mendorong agar
para pihak yang selama ini dikenal lebih moderat, lebih lebih menerima solusi dua negara itu mestinya tidak diam dan justru menjadi pendukung dari para pihak yang sekarang berperang gitu, baik Hamas maupun Israel. Tapi persoalannya justru seakan-akan para pihak ini tidak ada yang mau mengambil inisiatif memaksa memaksa kedua belah pihak untuk menerima solusi dua negara itu. Walaupun sekarang katakanlah Hamas mau berdamai, tapi kita lihat dari sisi Israel minimal yang saya lihat beberapa hari terakhir itu banyak menggunakan strategi yang dalam bahasa Arab disebut sebagai strategi mumatolah ataupun mengulur waktu dan memperpanjang waktu sehingga tidak terjadi kesepakatan-kesepakatan dengan Hamas. Dan inilah yang belakangan banyak dituduhkan oleh publik Israel kepada Netanyahu, bahwa Mm-mm. Netanyahu mengagendakan kepentingan politik pribadinya di balik sikap mengulur waktu tadi. Karena kayak menjadi satu bagian ketika perang ini semakin berlanjut, maka Netanyahu sebagai Perdana Menteri itu akan semakin lama berada di posisi itu. Tapi kalau perang ini segera berakhir, Netanyahu bisa jadi akan berhadapan kembali dengan persoalan hukum yang sebelumnya itu menimpa dirinya, terutama dengan persoalan yang terkait dengan korupsi. Itu yang kita lihat dengan persoalan Hania di Israel, dengan persoalan Netanyahu di Israel, Mbak. Oke, tapi kalau menurut Mas Hasibullah, apakah ada pihak lain yang terlibat di sini, barangkali Israel, ataukah pihak-pihak di luar dari yang nama-nama yang sering disebutkan, yang berseberangan dengan Hamas seperti itu? Di dalam persoalan apa ini maksudnya? Tewasnya pimpinan Hamas. Ya, kalau pimpinan Hamas kan Hmm. sekarang apa namanya, saya selalu sampaikan pihak Israel itu eh, sebagaimana dalam peristiwa besar sebelumnya dia memilih sikap no comment. Sampai hari Ya. ini saya melihat Israel tidak memberikan komentar apakah mengakui bahwa dia yang melakukan sebagaimana dituduhkan oleh Hamas atau dia menolak. Dia tidak punya komentar apapun ya tentang ini semua, dan ini bukan pertama kali Israel melakukan sikap seperti ini. Sebelumnya dalam kasus meninggalnya mantan presiden Iran, misalkan Israel melakukan sikap yang kurang lebih sama gitu. Nah, di saat Israel tidak memberikan statement apakah mengakui atau menolak, tapi nalar masyarakat umum, nalar publik itu seakan-akan Ya. mengaitkan ini adalah Israel. Jadi saya nggak tahu bagaimana Israel melakukan itu, tujuannya apakah tujuannya agar disimpulkan sendiri oleh masyarakat, atau justru dengan sikap diamnya masyarakat sudah tahu dan Israel tidak ingin misalkan lebih lebih keras lagi. Tapi saya melihat polanya sama ya. Israel no comment di dalam peristiwa-peristiwa yang menimbulkan tokoh besar seperti Ismail Haniyah. Dan yang kedua, kalau saya lihat kan, ya ini sekarang sebenarnya banyak perubahan sedang terjadi di dunia gitu. Mhm. Sikap-sikap politik negara-negara dunia kan banyak berubah. Yang dulunya begitu mendukung Israel, belum mengakui Palestina, sekarang mengakui Palestina. Katakan yang terbaru, minimal kalau kita menggunakan tuduhan Trump, itu Inggris yang disebut sebagai Trump itu pernah menyebut sebagai negara Islam pertama yang memiliki senjata nuklir. Nah, itu kan kayak semacam serangan kepada partai buruh yang berkuasa di Inggris. Ya. Belum lagi kita bicara tentang beberapa negara lain di Eropa yang katakanlah kayak Spanyol, kayak negara-negara lain yang sekarang mengakui Palestina dan dulu tidak tidak mengakui Palestina. Jadi sekarang ini banyak sikap-sikap yang berubah, termasuk di Iran sendiri. Nah, Iran ini kan dengan terpilihnya presiden yang baru dari kubu reformis yang dalam beberapa pernyataan ke publik menyatakan dia ingin lebih akomodatif, dia ingin lebih dialogis dengan Barat, tidak ingin terlalu bermusuhan dengan Barat. Nah, itu menurut saya sebuah sikap ataupun peristiwa politik yang terbaru yang diperlihatkan oleh negara-negara. Nah, oleh karena itu, walaupun Israel tidak mengakuin atau tidak no comment persisnya tentang peristiwa meninggalnya Ismail Haniyah, walaupun Hamas sudah menuduh pihak Israel yang melakukan, tapi menurut saya mestinya ini kita tunggu sikap dari Iran karena TKP-nya terjadi di Iran, dan mestinya Iran harus lebih gamblang memberikan data-data tentang meninggalnya Ismail Haniyah ini ketimbang misalkan peristiwa meninggalnya mantan Presiden Raisi yang menurut saya mengikuti perkembangan yang ada tidak cukup
memberikan gambaran-gambarannya tentang peristiwanya. Bahwa itu peristiwa alam kecelakaan selesai gitu. Padahal banyak sekali orang berspekulasi dan data-datanya menurut saya harus lebih lebih jelas menunjukkan pada kesimpulan yang disampaikan. Demikian, Mbak. Oke, Mas Hasibullah, yang ingin saya tanyakan kembali adalah, lalu ini pemimpin Hamas meninggal. Nah, apa selanjutnya? What's the next? Apakah mungkin Ya, akan ada perdamaian ke depan? Bagaimana masa depan konflik Timur Tengah kalau Mas Hasibullah melihatnya? ya, saya ada Hmm. dua kemungkinan menurut saya. Yang pertama, mungkin ini bisa menjadi lebih besar lagi perangnya, gitu ya. Menjadi lebih Mhm. besar lagi perangnya karena yang menjadi korban adalah salah satu tokoh utama daripada Hamas, walaupun bukan tokoh satu-satunya. Jadi walaupun Ismail Haniyeh meninggal, jangan kemudian dianggap Hamas ini kehilangan tokoh-tokoh pemimpin. Bahkan selama ini banyak disampaikan yang menjadi operator daripada perang di Gaza sekarang adalah justru Yahya Sinwar yang dia merupakan pimpinan lapangan dari Hamas. Jadi kalau kita salah satu kemungkinannya adalah semakin besar karena yang meninggal adalah tokoh Hamas, tapi juga tetap ada kemungkinan bahwa malah mungkin ini bisa apa ya, bisa membuka sebuah sebuah harapan baru agar istilahnya tidak semakin melebar kemana-mana gitu. Karena ya ini polanya kan semakin banyak korban, semakin semakin jatuh korban dari tokoh-tokoh. Nah, saya yakin di Timur Tengah sendiri orang berpikir untuk bagaimana berperang dan apa namanya, berstrategi lebih panjang, bermain lebih panjang sehingga kalaupun tidak bisa menang sekarang mungkin bisa di waktu-waktu yang akan datang. Jadi saya berharap justru ini bisa menjadi pemicu daripada terjadinya apa namanya, upaya lebih keras dari para pihak, walaupun sekali lagi kalau dari Hamas hampir pasti dipastikan mereka akan membalas ini semua secara lebih keras, tapi apakah akan memicu Hizbullah? Menurut saya ya Hizbullah akan punya hitungan sendiri, terkecuali yang menjadi aktornya adalah salah satu tokoh utamanya yang juga meninggal kemarin, apa namanya, dari serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi kalau peristiwanya tentang meninggalnya Ismail Haniyeh sendiri, ya itu akan menjadi faktor, tapi tetap tidak akan menjadi faktor tunggal kalau menurut dan kepentingan Hizbullah. Demikian, Mbak. Oke, Mas, menarik juga disoroti soal pengamanan pejabat tinggi di Iran. Nah, harusnya kan setingkat pemimpin faksi, yaitu Ya, si pemimpin Hamas ini, menurut saya harus juga diberikan pengamanan. Ada beberapa rentetan peristiwa yang sepertinya kok agak bocor nih pengamanannya, seperti itu ya Mas ya. Apalagi ini tewasnya di negara orang, di Iran, bukan di wilayah sekitaran Palestina sendiri. Apakah Mas melihat ada sesuatu di sini kenapa harus di Iran seperti itu? iya, itu yang saya bilang tadi, ya Hmm. otoritas Iran harus memberikan bukti-bukti dan pernyataan yang sangat cukup terkait dengan ini, karena ini terkait dengan Ismail Haniyeh, orang yang katakanlah menjadi pimpinan di Palestina, di Hamas sana, dan paling tidak pendukung Hamas dan warga Palestina itu ingin mendapatkan pernyataan yang cukup tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, oleh karena itu, menurut saya tanggung jawab Iran dalam mengungkap kasus ini jauh lebih besar daripada apa yang terjadi sebelumnya, katakanlah dalam kasus Ibrahim Raisi ataupun tokoh-tokoh lain Iran sendiri yang meninggal eh, dengan banyak pertanyaan di sebagian masyarakat, Mbak. Gitu. Ya, sinyal-sinyal seperti apa yang ingin disampaikan? Kenapa harus tewasnya di Iran seperti itu ya, Mas? Ya, itu yang menarik Ya, sebetulnya untuk dikuliti. Kalau ya. saya Menurut saya sendiri orang awam, kita tunggu pernyataan ya resmi betul. dari Iran, dan sekali lagi Iran memiliki tanggung jawab lebih lebih daripada apa yang dialami oleh tokoh-tokohnya sendiri, karena ini adalah tokoh luar, ini adalah tokoh di Palestina, tokoh Hamas yang di luar sana mungkin juga banyak pendukungnya, dan itu adalah apa namanya, teman-temannya Iran sendiri yang selama ini bekerja sama dengan baik sama Iran. Jadi saya yakin Iran juga akan menyampaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya tentang semua ini. Apakah mungkin Hamas akan lebih melembek kepada Israel ataukah pada akhirnya akan berdamai?
Kalau Ya, analisa itu Mas yang Hasbul seperti apa? itu Iya yang tadi saya sempat bilang tadi, menyinggung. kemungkinan tetap Mhm, menjadi dua secara emosional dan mungkin itu yang lebih dekat ini akan menjadi iya, lebih panas-panas lagi dalam beberapa waktu ke depan, entah berapa lamanya. Tapi di lain kemungkinan itu tetap ada kemungkinan yang mungkin tak terduga, minimal karena di Hamas sendiri masih banyak tokoh-tokoh lain yang cukup menentukan gitu. Nah, kecuali semuanya coba untuk perang perang habis-habisan sekarang misalkan ya, itu lain lagi ceritanya. Pasti akan mengambil tindakan-tindakan yang lebih besar lagi. Tapi kalau ada yang katakanlah mempertimbangkan aspek-aspek strategis ke depan gitu ya, bisa jadi justru bisa lebih damai. Dan kalau kita lihat tuntutan dan sikap Hamas belakangan kan justru justru sudah menekankan pentingnya ke perdamaian gitu. iya. Hamas sendiri sudah berulang kali dan akomodatif terhadap pernyataan-pernyataan ataupun syarat-syarat yang diberikan oleh Israel selama ini. Jadi itu justru sinyalemen menurut saya bahwa Hamas sendiri sebenarnya menginginkan adanya perdamaian, menginginkan adanya kesepakatan. Justru dari sisi Israel yang menggunakan dalam tanda kutip kelemahan Hamas ini untuk mendapatkan tekanan lebih lanjut. Nah, itu yang disebut oleh Netanyahu sebagai dua tekanan ganda sekaligus, tekanan politik dan tekanan militer. Jadi Netanyahu itu menggunakan dua strategi untuk bisa melumpuhkan Hamas, yaitu tekanan politik dan tekanan militer. Militer terus dilakukan serangan-serangan di Gaza atau mungkin di luar Gaza. Nah, sementara politik itu dilakukan melalui perundingan-perundingan yang nanti ada hubungannya di antara yang terjadi di Gaza dengan yang terjadi di meja perundingan. Nah, Hamas sendiri itu tidak mudah menyerah kepada Israel. Jadi walaupun Israel dan Netanyahu terus melakukan serangan sampai sekarang, faktanya Hamas masih terus bisa mengimbangi baik di perundingan ataupun di pertempuran sendiri gitu. Karena yang menjadi korban sekali lagi memang banyak, tapi itu adalah warga sipil, itu adalah warga Gaza, bukan otomatis semuanya dari pejuang Palestina. Nah, masalahnya justru Israel tidak bisa menunjukkan kepada dunia bahwa berapa persen dari katakanlah 40 ribu yang meninggal itu adalah dari pejuang Hamas. Nah, itu yang digunakan oleh Hamas untuk bisa mengimbangi atau berunding dan berperang baik secara fisik ataupun secara strategi melawan Israel. Demikian Mbak Gracia. Oke, baik Mas Hasbul sudah terjawab pertanyaan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 Sama-sama. SCTV Digital YouTube. Saya Gracia, BN pamit. Sampai jumpa.